Hai anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali ya dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Katolik ya kelas 3. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga juga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu. Jadi kepada anak-anak kami sekalian, silakan ambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, yaitu pendidikan agama Katolik. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah bersama kami di sini di dalam pembelajaran kami, yaitu tentang perbuatan baik dan buruk. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami semua agar kami bisa belajar bersama dan mendalami bersama apa yang harus kami lakukan ke depannya demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, kita sudah berdoa tadi. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita ya, yaitu tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, anak-anak kami yang terkasih, sebelum kita masuk untuk mengamati gambar, ya, sekarang kita mari bernyanyi dulu. Siap-siap, lagunya hati-hati gunakan. Oke, mungkin semua anak-anak sudah tahu lagunya. Oke, silakan dengar lagunya dan kita bernyanyi bersama. Hati-hati gunakan
Mungkin kita dengan menyanyikan lagu tadi, kita semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, dan kita diajarkan juga supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita lewat nyanyian tadi. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu kita sekarang diajak untuk mengamati gambar, ya. Nah, gambar yang baik dan gambar buruk. Artinya di sini perbuatan baik dan buruk, ya, bukan gambarnya yang jelek begitu. Oke. Baik, sekarang kita masuk yang pertama dulu, bagian perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini ada gambar seorang anak sekolah, ya, yang sedang belajar, rajin belajar, ya. Yang namanya rajin belajar, ya pastinya dia sudah pintar, ya, karena dia rajin belajar. Karena tidak ada manusia yang bodoh, ya. Semua manusia itu pintar, tapi mempunyai level dan tingkatannya masing-masing. Jadi tidak boleh kita bilang, kamu bodoh begini, tidak boleh. Apapun ceritanya, semua manusia itu pintar, cuman ada levelnya. Nah, dia adalah siswa yang rajin belajar. Nah, orang yang rajin belajar itu masuk kategori perbuatan yang baik. Lalu yang berikut adalah, di sini gambar berikut tentang perbuatan yang baik adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini manusia disadarkan harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Supaya apa? Supaya lingkungan kita bersih, sehat, dan enak dipandang. Oke, yang berikut. Nah, di sini ada menanam pohon, ya. Penanaman pohon kembali. Artinya apa? Dia mengadakan penghijauan supaya jangan terjadi yang namanya erosi, pengerusakan tanah. Karena sering kita lihat di TV, ya, di berita-berita sekarang bahwa sering banjir, ya. Nah, itu disebabkan apa? Nah, itu disebabkan kurang sadarnya manusia akan penghijauan. Baik, sekarang kita masuk kepada perbuatan yang buruk. Nah, di perbuatan yang buruk sini ada juga seorang, ya, anak sekolah juga, pastinya dia sedang belajar, tetapi dia tidak serius belajar. Dia justru menghayal, entah apa dihayalkan, mungkin es krimnya, mungkin atau mainan, ya, mungkin ya temannya dan lain sebagainya. Dia selalu menghayal. Ya, terakhir dia tidak belajar dengan baik. Akhirnya adalah satu perbuatan yang buruk. Baik, kita lanjut. Gambar yang berikut adalah membuang sampah sembarangan. Pada gambar ini diajak kepada kita agar kita tetap bisa melakukan, jangan senonoh. Artinya apa? Jangan asal buang sampah. Kita makan permen buang sampah. Kita makan KFC, dari mobil kita buang keluar botol minumnya itu, ya, plastik minumnya itu, dan tempat makannya. Ya, simpanlah, tunggulah sampai ada tempat sampah baru kamu buang ke situ. Jangan dibuang di jalan, nanti bertebaran dan lain sebagainya. Itu menjadi penyakit, karena akan datang lalat menyinggapi, kan begitu. Lalu tidak enak dipandang oleh mata. Jadi membuang sampah sembarang itu sangat dilarang sekali, ya. Mungkin kalau di rumah kamu, ya, di rumah anak-anak kami sekalian, kamu membuang sampah sembarangan, pasti orang tua kamu marah, kan? Pasti akan diingatkan, tolong dibuang sampahnya ke tempat sampah. Pasti begitu, ya. Oke, lanjut. Yang berikut adalah gambar penebangan hutan. Sebenarnya hutan tidak masalah ditebang, tapi kan harus ada aturannya juga, ya. Karena kalau tidak ditebang hutan, dari mana kita memakai kayu, ya. Tetapi
ada aturannya. Artinya apa? Setelah kita menebang hutan itu, kita wajib menanamnya kembali, yang disebutlah itu penghijauan. Supaya jangan apa? Supaya kedepannya tidak terjadi bencana-bencana. Salah satunya contohnya banjir. Karena mungkin orang sering menebangi hutan, ya air yang di hulu sana tidak bisa ditahan lagi. Karena apa? Tidak ada akar-akar tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang menahan air tadi. Maka ya airnya begitu langsung datang hujan, ya langsung turun ke bawah begitu ya. Itu sudah pernah terjadi di daerah kita ini, seperti di Sibolangit sana, dan memakan banyak korban. Untuk itu anak-anak kami sekalian, lihat gambar ini kita diajak juga untuk ya menanam pohon, tidak membuang sampah, dan pastinya harus rajin belajar. Oke, kita lanjut. Oke, anak-anak yang terkasih, apa itu perbuatan baik sebenarnya? Jadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, yang dapat membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Artinya di sini bahwa kalau kita berbuat baik, itu adalah sesuai dengan perintah Allah dan bisa membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain, karena kita sudah berbuat baik. Lalu yang berikut, apa itu perbuatan buruk? Nah, perbuatan buruk itu adalah perbuatan dosa yang tidak taat pada Allah serta merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya, nanti Pak Guru akan jelaskan apa saja contoh-contohnya perbuatan baik dan buruk ini. Sekarang kita lanjut. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita juga harus mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Karena semua manusia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah ia lakukan. Artinya di sini bahwa kita manusia nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Apa kita seorang penipu? Apa kita seorang yang suka membantu orang lain? Apa kita seorang pencuri? Apa kita seorang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya? Jadi orang yang suka berbuat baik, maka ia akan mendapatkan pujian. Nah ini ya, orang akan puji karena kita sudah berbuat baik, lalu mendapat penghargaan, ya, baik itu penghargaan lewat materi, ya, contohnya kamu karena dilihat baik setelah berbuat ini uang jajanmu katanya, itu salah satu contoh sederhana ya. Lalu kita mempunyai teman yang banyak karena kita selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka yang lain-lain, teman-teman kita yang lain pasti mau berteman dengan kita. Nah, hal ini bisa didapat karena kita menciptakan suasana yang damai dan rukun dengan sesama kita. Artinya begitu orang dekat dengan kita, mereka nyaman, ya. Karena apa? Karena kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, namun sebaliknya, jika orang yang sering melakukan hal-hal yang buruk, maka ia akan dijauhi oleh Tuhan, tidak dihargai, bahkan ia akan mendapatkan hukuman fisik maupun denda. Ya, maka di sini orang-orang yang sering melakukan kejahatan, dia ya ada pun temannya ya sesama yang melakukan kejahatan itu, tapi pada umumnya akan dijauhi orang lah mereka. Karena apa? Karena mereka hanya melakukan yang jahat, merugikan orang lain, dan bahkan tidak dihargai. Nah, kalau kita sering lihat ya di media-media, kalau ada orang yang maling yang ketangkap tidak dihargai orang, maka dia apa? Dimasakan, dipukuli dan lain sebagainya. Itulah tadi mendapat hukuman fisik maupun denda. Lalu ditangkap kantor polisi, sudah dipukuli tadi oleh massa, tangkap lagi, kena denda lagi dan lain sebagainya. Nah, karena perbuatan buruk itu merugikan orang lain dan menimbulkan derita di sekitarnya. Artinya orang-orang di situ menjadi susah dibuat, menjadi menderita.
Jadi untuk itu kita diharapkan ya untuk selalu mengikuti suara hati kita. Nah, kita melakukan hal yang baik. Karena pada umumnya suara hati itu sebenarnya mengatakan dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, Tuhan juga telah memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Nah, diberikan Tuhan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat, tapi berbuat baik. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jika ada temanmu ya yang berbuat yang tidak baik kepadamu, apakah kamu harus membalasnya? Nah, ini sering ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jika ada teman kita yang berbuat baik, jika ada teman yang berbuat tidak baik kepada kita, apakah kita membalasnya atau tidak? Boleh kita balas? Jawabannya, perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas ya anak-anak ya, dengan perbuatan yang jahat. Karena jika kita membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang jahat juga, ya kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita sama aja dengan mereka. Artinya kita juga jahat ya. Dan kalau kita balas justru menambah atau memperkeruh masalah, tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita tetap melakukan hal yang baik ya, tidak membalas agar tidak ada permusuhan. Kita berteman. Nah, kalau kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, ya, orang tersebut akan berpikir dan akan sadar bahwa dia telah salah dan dia akan berhenti melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak balas tadi. Dia ternyata baik ya kawan ini ya, dia tidak balas apa yang sudah aku buat, begitu. Oke. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat. Apa itu? Kalahkanlah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Bukan lawanlah perbuatan jahat dengan perbuatan jahat, enggak. Tetapi kalahkanlah perbuatan jahat dengan berbuat kebaikan. Itu anak-anak kami terkasih. Kalian juga, saya juga, dan semua manusia yang telah diciptakan Tuhan harus selalu berbuat baik. Kalau kita sudah pernah melakukan perbuatan yang buruk, maka mulai sekarang marilah kita sama-sama meninggalkan perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Mari kita maju bersama, mari kita semangat dalam melakukan perbuatan yang baik. Jadi sampai di sini dulu anak-anak yang terkasih pembelajaran kita. Nanti silakan dicatat bagian yang penting saja dari penjelasan Pak Guru. Oke, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Semoga kita selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun kita berada, diberi kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Sampai di sini Pak Guru ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat.